Desa nelayan Tambak Rejo Malang terletak di teluk kecil yang melengkung seperti bulan sabit. Fajar di sini tidak pernah dimulai oleh kokok ayam melainkan deru mesin perahu yang memeka sisa kabut malam. Ombak menepuk pasir dan bau garam menyelinap sampai ke ganggang rumah panggung. Di antara para nelayan yang namanya akrab di dermaga ada Pak Suyatno, hampir 60 tahun, kulitnya legam oleh matahari, rambutnya sudah memutih di sisi-sisi. Hidupnya di laut memberinya rezeki juga keluarga istrinya Burini dan 2 putra yang kini ikut melaut, Hendra si sulung dan Dimas si bungsu. Perahu kayu bertulisan Tambak Rejo. Wan adalah harta mereka sekaligus rumah kedua. Malam itu laut teduh, langit bersih, bulan sabit menggantung rendah. 3 orang itu menyiapkan jaring seperti biasa, cek tali, cek katrol, cek lampu sorot. Arusnya bagus Pak, kata Hendra menatap layar fish finder yang menampakkan titik-titik hijau rapat. Harapan menghangatkan udara yang semula dingin. Jaring ditebar, mesin penarik berderet. Waktu di laut berjalan lambat. Dimas merebus air, menuang teh panas ke gelas enamel. Mereka menyesap pelan sambil berbincang soal biaya sekolah adik, genting rumah yang perlu diganti dan rencana menambal lambung perahu sebelum musim angin timur. Menjelang subuh ufuk timur memerah muda. Tarik, ujar Pak Suyatno singkat. Kabel baha menegang katrol mendesa. Hendra dan Dimas berdiri di sisi haluan, otot lenggan menggeras menahan beban. Namun ada yang jenggal, jaring terasa terlalu berat, bukan seperti bila syarat ikan tongkol atau kakalang. Mesin penarik sempat melambat, menggelus seperti mencapai batas. Wah, ini berat sekali Pak. Jangan-jangan kena karang, Dimas menggelap keringat. Air di sekitar jaring bergejolak, putih menggambang. Mereka menahan napas menanti kilap perak dari sisik-sisik ikan yang mengkul, justru gumpalan gelap tersangkut di mata jaring. Aromanya bukan amis segar, melainkan pengap berlumpur, bau benda yang lama terpendam. Hendra menajamkan sorot lampu. Di antara gulma laut dan pasir terlihat objek bulat pukat lebih dari satu saling berhimpit. Darah ketiganya terasa cekik. Mereka tidak menyebutnya keras-keras, kata-kata sengaja dihemat. Benda-benda itu mirip bagian atas tulang kepala manusia, tampak rongga kosong yang membuat siapapun spontan menunduk. Pak Suyatno menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Pelan, jangan sampai ada yang jatuh, perintahannya. Jaring diletakkan hati-hati di geladak. Mereka menyingkirkan gulma, memastikan semua tercatat. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan di perahu, hanya tatapan yang saling menguatkan bahwa ini bukan lagi urusan satu keluarga. Begitu sandar di dermaga Tambak Rejo kabar temuan jaring aneh menyaba sesifat angin. Warga berkerumun, namun garis pembatas segera dipasang oleh petugas Polsek Sumber Manjing Wetan dibantu Polairut. Pak Suyatno sendiri yang melapor, suaranya bergetar tapi jelas, kami tarik jaring di koordinat ini, mohon ditangani sesuai aturan. Laporan berjenjang mencapai Polres Malang dan Polda Jawa Timur. Melihat sensitivitas perkara kemungkinan berkaitan dengan orang hilang di laut pada tahun-tahun lalu, dibentuk tim khusus. Pimpinan penyelidikan ditugaskan kepada Kompol Arif Pratama dari Ditreskrimum Polda Jatim. Postur tinggi, sorot mata tenang, reputasi cermat dalam menggola TKP yang sulit. Pagi itu dermaga berubah seperti laboratorium lapangan. Petugas Inafis dan kedokteran forensik datang dengan baju pelindung. Geladak Tambak Rejo Zone 9 dipotret dipedakan. Setiap benda diberi nomor, pasir, gulma, serpi, kangkang dan fragmen tulang dikumpulkan dalam kantong bukti terpisah. Bahasa yang dipakai para petugas sengaja netral dan tidak sensasional, menghormati korban, menenangkan warga. Kompol Arif menyapa singkat warga yang menonton dari batas aman. Mohon tenang, semua akan kami telusuri. Tidak ada yang boleh berspekulasi. Ia lalu mendengarkan kronologi dari Pak Suyatno dan kedua anaknya, kapan jaring ditebar, arus menuju mana, kedalaman, kira-kira keanehan beban hingga waktu penarikan. Koordinatnya ini Pak, ujar Hendra menunjukkan catatan GPS. Arif menandai peta batimetri teluk. Arus balik, kontur dasar serta riam karang dikoret di kertas plastik tahan air. Area ini kita sterilkan, katanya pada kasat Polairut, bentuk zona pencarian bawah air. Kita butuh penyelam terlatih ROV kalau ada. Menjelang siang 2 kapal patroli mengamankan perairan. Tali pelampung oranye membatasi area. Tim selam melakukan pencarian sistematis bergerak spiral dari titik koordinat kedalaman dilaporkan berkala. Kondisi dasar teluk tidak rata, ada kekungan pasir dan punggungan karang, arus bawah sesekali menyergap membuat jarak pandang menurun. Di darat tim identifikasi menata alur setiap fragmen, dicatat, dijaga rantai barang bukti lalu dikirim ke laboratorium forensik di Bidokes Polda Jatim untuk penilaian awal. Perkiraan usia lama terendam, kemungkinan penelusuran DNA apabila memungkinkan dan jika ada pembanding keluarga. Arif berdiri di ujung dermaga memandangi teluk yang tenang. Kalau ini peristiwa lama, kita harus mengaitkannya dengan arsip orang hilang di pesisir selatan Malang, Blitar hingga Pacitan, ukapnya pada Kanit Reskrim Polres. Mohon tarik data 5-6 tahun terakhir, laporan nelayan tak kembali, kapal tenggelam atau aktivitas ilegal yang mungkin pernah diselidiki lalu buntu.
Menjelang sore kabar dari laut datang para penyelam menemukan sisa-sisa kayu berukuran besar tertimbun pasir diduga bagian lambung perahu yang lama. Tidak ada euforia, semua dikatat sebagai indikasi awal. Arif memutuskan memperluas perimeter pencarian esok hari dengan penerangan bawah air dan perekaman kamera. Di Balai Nelayan Pemerintah Desa menggelar pertemuan singkat bersama tokoh masyarakat, Polsek dan tim Polda. Pesan utamanya hindari rumor, hormati keluarga yang mungkin terdampak dan serahkan proses pada aparat. Yang paling penting, kata Arif, kita jaga martabat korban. Tidak ada foto-foto yang tidak pantas, tidak ada sebaran gambar. Ini menyangkut kemanusiaan. Malam turun, dermaga kembali senyap. Di rumahnya Pak Suyatno duduk di serambi menatap gelap laut. Hendra menyiapkan jangkar kecil, kadangan Dimas menggelap lampu sorot. Mereka tak banyak bicara, hari itu mengajarkan bahwa laut bisa memberi tapi juga bisa mengembalikan rahasia yang tak terduga. Di kantor sementara yang dibuka di pos Polairut, Kompol Arif menutup map peta. Ia menulis satu kalimat di halaman depan berkas. Teluk Tambakrejo, temuan fragmen diduga jenazah. Prioritas pelacakan asal-usul dan pola arus. Besok pencarian berlanjut. Jawaban belum ada tapi jalurnya mulai terlihat. Pagi berikutnya Teluk Tambakrejo, Malang kembali disterilkan. 2 kapal Polairut membentuk perimeter, pelampung oranye terpasang berjarak seragam. Di posko terapung, Kompol Arif Pratama memaparkan rencana penyelaman spiral dari titik koordinat GPS yang diberikan Pak Suyatno, pengambilan sampel pasir di kedalaman berbeda dan dokumentasi penuh menggunakan kamera bawah air. Jika visibilitas turun, ROV disiapkan sebagai cadangan. Tim penyelam turun bergantian. Arus dasar sesekali menyambar namun grid pencarian yang rapi menjaga ritme. Menjelang pukul 10 salah satu penyelam memberi isyarat temuan struktur. Di kedalaman yang tidak rata tampak rangka kayu tertutup pasir seperti tulang rusuk lambung perahu. Bukan perahu besar, ukurannya lebih dekat ke perahu nelayan pantai selatan. Di sela-sela papan yang lapuk lampu menyinari sesuatu yang berkilat kusam. Benda itu kotak kayu seukuran buku tebal, tepinya terlilit sisa lilin keras yang tampak seperti bekas segel lebah. Penyelamatan dilakukan perlahan, pasir disapu, kotak dimasukkan ke wadah kedap air kemudian diangkat mengikuti rantai barang bukti. Kompol Arif menandai titik dengan pelampung khusus struktur kayu akan diperiksa lagi oleh tim teknis setelah arus lebih bersahabat. Di dermaga, Inafis menyambut kotak dengan prosedur ketat. Permukaan kayu difoto, diukur dan dikeringkan bertahap agar seratnya tidak retak. Setelah saksi-saksi menandatangani berita, akar kotak dibuka oleh teknisi konservasi. Lilin tua perlahan dikikis, penutup kayu terangkat dengan bunyi pendek. Di dalamnya bukan perhiasan atau logam berat. Hanya sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang menghitam dan seutas kalung dengan liontin batu berukir ikan. Halaman buku menempel tetapi beberapa lembar masih bisa dipisah dengan larutan khusus. Tulisan di bagian awal terlihat catatan harian M. Hidayat, Dusun Sumberagung 5 tahun lalu. Kompol Arif menghela napas pelan. Nama itu segera disandingkan dengan basis data orang hilang di pesisir selatan. Sementara tim laboratorium menggeringkan halaman berikutnya, Arif meminta Satreskrim Polres Malang menarik arsip kehilangan perahu kecil yang dilaporkan keluarga nelayan antara 56 tahun terakhir. Di Bidokes Polda Jatim, dokter forensik memberi penjelasan awal yang hati-hati. Fragmen yang ditemukan di jaring kemungkinan besar berasal dari orang dewasa masa terendam cukup lama sehingga permukaan tulang berubah. Untuk identifikasi positif DNA tetap jadi harapan dengan catatan ada pembanding dari keluarga. Bahasa sengaja netral, tidak ada istilah yang bisa memicu sensasi. Fokus kita martabat korban, tegas dokter. Menjelang sore beberapa halaman catatan harian Hidayat dapat dibaca. Bahasanya sederhana, rutinitas melaut, rencana memperbaiki atap rumah, kebiasaan menabung kecil-kecilan. Lalu alur berubah, kami berangkat bukan untuk ikan melainkan mencari barang muatan lama di lokasi yang ditunjuk seorang nakoda. Katanya ini bisa mengubah nasib. Nama nakoda disebut singkat Taufik. Kata barang muatan lama membuat Arif berhati-hati. Ia tidak menyimpulkan apapun, hanya menandai halaman yang menyebut peralatan selam sederhana, papan kayu tua di dasar dan radio genggam yang beberapa kali dipegang Taufik. Di halaman lebih belakang tulisan Hidayat, mulai terburu-buru kami hendak pulang. Di kejauhan ada kapal tidak dikenal. Taufik gelisah. Lembar berikutnya robek tipis, sisanya pudar. Jangan diasumsikan negatif dulu, ujar Arif kepada tim. Catatan ini satu sudut pandang. Bukti lain harus menyokong. Ia minta Subag Renakta menyiapkan tim pendamping psikososial berjaga-jaga jika nanti harus menyampaikan kabar kepada keluarga yang potensial terkait. Malam itu rapat kecil digelar di posko Polairut. Peta batimetri dibentangkan, panah arus digambar ulang berdasarkan pengalaman penyelam. Kasat Polairut mengusulkan perluasan perimeter.
ke sisi timur tempat arus balik kerap membentuk pusaran pasir yang bisa menyembunyikan objek. Disepakati esok hari penyelaman dilanjutkan dengan pola kartu angin sedangkan tim darat mulai tracing keluarga yang namanya muncul di catatan. Pagi ketiga Kanit Reskrim melaporkan kemajuan. Dalam arsip Polres ada laporan lama tentang perahu Mina Mutiara yang tidak kembali. Di daftar kru terdapat nama M. Hidayat dari Sumberagung. Pelapor Siti Mawar istrinya. Data itu tidak menyebut adanya penyintas. Arif meminta tim datang tanpa seragam mengkolok membawa pendamping dari pemerintah desa dan petugas perempuan untuk memastikan pendekatan yang empatik. Di rumah sederhana berkat biru muda Siti Mawar menyambut dengan ragu. Ia sudah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian antara berharap dan merelakan. Arif menjelaskan dengan bahasa paling lembut ada penyelidikan di perairan dan mereka menemukan benda-benda pribadi yang mungkin terkait. Ketika liontin ikan dikeluarkan di atas kain putih, Siti menahan napas menatap lama air mata menggenang. Itu hadiah saya saat Hidayat ulang tahun, bisiknya. Arif tidak menyebut fragmen yang ditemukan. Ia hanya memohon izin untuk pengambilan sampel DNA keluarga sebagai pembanding semua sukarela dengan hak privasi dilindungi. Siti mengangguk didampingi perangkat desa, formulir persetujuan ditandatangani. Apapun hasilnya kami sampaikan dengan hormat, janji Arif. Kembali ke posko, Arif menata mozaik kecil yang mulai terbentuk lambung perahu tua di dasar teluk kotak kayu dengan catatan Hidayat rujukan ke nakoda Taufik, kemungkulan kapal tak dikenal dan liontin yang dikenali keluarga. Ia menulis di papan won. Identifikasi korban melalui DNA prioritas. 2. Penelusuran Taufik alamat terakhir hubungan kerja apakah masih berada di pesisir Malang atau pindah. 3. Riwayat perairan Qatar insiden kapal asing, kapal tanpa tanda yang pernah dilaporkan nelayan pada rentang waktu itu. 4. Jalur barang bila catatan menggara pada muatan lama koordinasi Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk memastikan aspek hukum. Sore hari penyelam melaporkan temuan tambahan serpi papan dan keping logam yang mungkin bagian dari perlengkapan perahu. Semua dinaikkan, dipilah, disimpan sesuai protokol. Tidak ada yang berspekulasi di luar data tertulis. Arif mengingatkan kita tidak memburu kereta, kita memburu kebenaran pelan, rapi dan sah. Senja melabuhkan warna jingga di atas tambak Rejo. Kapal-kapal nelayan kembali satu-satu, klakson pendek menyapa keluarga di darat. Di kejauhan pelampung perimeter masih bergoyang kecil digelitik arus. Kompol Arif berdiri di dermaga menatap garis ombak. Besok daftar nama Taufik akan dikari dokumen kependudukan, jejak perizinan perahu dan keterangan rekan-rekan lama. Catatan Hidayat tidak menyebut banyak tetapi cukup untuk membuka arah. Di buku harian operasi, Arif menutup hari dengan kalimat sederhana, Tambak Rejo bukan misteri, ia menyimpan jawaban yang butuh kesabaran. Pagi itu posko di dermaga Tambak Rejo kembali sibuk. Kompol Arif Pratama membagi tim satu melanjutkan penyisiran bawah air. Ke sektor timur satu lagi menelusuri administrasi pelabuhan dan data kependudukan untuk mencari Taufik. Di papan tulis Arif memberi garis tebal pada dua kata kunci identifikasi dan jejaring. Tim laut berangkat duluan. Arus masih berubah-ubah tetapi visibilitas lebih baik dibanding hari sebelumnya. Penyelam menuruni garis pandu menyapu pasir dengan tangan dan sekop kecil. Mereka menemukan keping kakak melengkung yang diduga bingkai jendela kabin serta kerangka antena pendek. Ada juga rangka besi kecil yang tampak seperti dudukan radio genggam. Semua dimasukkan kantong bukti, diberi label koordinat dan kedalaman. Sementara itu tim darat menuju tepi Sendang Biru. Petugas administrasi melepas senyum tegang ketika melihat surat tugas. Data lama dikeluarkan dari laci besi, daftar kapal kecil, izin berlayar dan nama-nama juragan. Di lembar yang mengguning tertera Mina Mutiara beberapa kali, salah satunya mencantumkan nakoda Taufik. Alamat terakhir sumber mancing wetan, nomor ponsel sudah tidak aktif. Ada catatan kecil kapal tidak kembali, pelapor keluarga. Arif meminta penjelasan singkat dari Ketua Paguyuban Nelayan. Taufik waktu itu dikenal tenang tapi belakangan sering membawa hidahan di talki dan terlihat berunding sendiri di ujung dermaga, kata Ketua. Setelah kejadian kabarnya dia merantau. Ada yang bilang ke Prigi. Arif mencatat pelabuhan perikanan Nusantara Prigi Trenggalek, tujuan tindak lanjut. Kabar dari Bidokes Polda Jatim masuk menjelang siang. Profil DNA parsial dari salah satu fragmen tulang koko kuat dengan Siti Mawar sebagai pembanding keluarga dibutuhkan satu marker tambahan untuk konfirmasi ilmiah yang sempurna. Arif menarik napas pelan. Pesan untuk tim humas internal, komunikasi ke keluarga bertahap, empatik tanpa detail teknis yang bisa menimbulkan luka. Di posko barang bukti dari laut dibersihkan sesuai protokol. Teknis forensik memeriksa dudukan radio, pada sisi besi terdapat sisa stiker nomor seri yang sebagian pudar namun masih menyisakan 3 digit. Arif teringat keterangan Ketua Paguyuban tentang HT.
Ia mengirim 2 penyidik ke Kepanjen dan Gondang Glegi untuk mengecek toko alat komunikasi adakah penjualan radio genggam ke nelayan bernama Taufik pada rentang waktu 5-6 tahun lalu. Sore hari penyidik melapor seorang pemilik toko di Kepanjen ingat pernah menjual radio genggam dan antena pendek kepada pria yang menyebut akan dipakai di kapal kecil pantai selatan. Nota lama di foto 3 digit akhir mirip dengan sisa label pada dudukan yang baru terangkat. Bukti belum final tetapi arah makin jelas. Arif menggelar rapat cepat. Kita bagi lagi. Tim koordinasi KPPN pergi untuk mencari data Taufik jangan frontal. Tim B tetap ditambah kerja lanjut penyisiran sektor timur dan rekonstruksi pola arus. Tim C dampingi keluarga dengan standar layanan korban pendamping perempuan ruang privat dan jadwal fleksibel. Semua mengangguk. Malamnya 2 penyidik melakukan observasi low profile di sekitar rumah-rumah lama yang pernah dihuni Taufik. Seorang tetangga tua bercerita dulu dia sering pulang larut bawa tas kecil katanya isi peta dan catatan. Setelah kapal tidak kembali dia pamit mencari kerja di pelabuhan lain. Keterangan dikata tanpa komentar. Arif melarang anak buahnya menilai fakta harus bicara sendiri. Pagi berikutnya tim tiba di Perigi Trenggalek. Petugas pelabuhan memeriksa pangkalan data. Nama Taufik tidak muncul sebagai nakoda aktif namun ada kartu tamu beberapa kali dalam 3 tahun terakhir terkait kunjungan ke gudang pendingin milik sebuah perusahaan lokal. Kamera CCTV lama tidak lagi menyimpan arsip. Arif meminta izin menghubungi operator gudang pertemuan diatur siang itu juga. Operator gudang menyambut hati-hati. Dia kadang ikut bongkar muat dan menggantar suku kadang katanya. Orangnya banyak diam. Saat ditunjukkan foto Taufik dari arsip TV operator mengangguk pelan. Mirip. Tidak ada yang menggarap pada tindak pidana langsung. Arif hanya menyusun jejaring pergaulan Taufik siapa yang sering ia temui di warung mana ia beristirahat jam-jam kehadirannya. Ditambah kerja sektor timur menghasilkan temuan baru serpi papan bertanda kat biru warna yang menurut nelayan senior dulu dipakai mina mutiara pada lambung. Ada juga seutas tali yang ujungnya terbentuk simpul jangkar klasik. Semua difoto dengan skala penggaris forensik lalu diangkut. Inafis menandai konsistensi antara fragmen hari ini dan yang kemarin. Menjelang senja Arif kembali ke Sendang Biru. Ia memilih pendekatan persuasif lebih dulu. Seorang pengurus musyola dermaga yang pernah mengenal Taufik membantu menghubungkan. Pertemuan diatur sederhana di warung kopi pinggir jalan ramai dan tetap aman. Taufik datang memakai topi dan masker duduk tegak tatapannya cermat. Arif memperkenalkan diri tanpa tekanan mengungkap belasungkawa atas peristiwa masa lalu yang menimpa banyak keluarga. Pak Taufik kata Arif pelan kami sedang mengumpulkan keterangan tentang kebiasaan pelayaran pada tahun itu. Tidak ada tuduhan. Kami hanya butuh ingatan bapak pola arus kuaka dan rute yang biasa dipakai kapal-kapal kecil. Taufik menatap meja. Sudah lama sekali jawabnya singkat. Saya cuma ingat angin timur agak kuat. Banyak kapal memilih menepi. Arif mengangguk tidak memotong. Ia bertanya tentang head dan rute pulang yang tercatat di catatan harian almarhum Hidayat. Taufik mengangkat bahu radio pinjam. Rute ikut arus saja. Jawabannya aman nyaris terlalu rapi. Arif tidak mengejar. Ia menutup percakapan dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan kartu kontak. Jika bapak ingat hal kecil apapun titik labu tanda karang sinyal lampu tolong kabari. Itu bisa menolong keluarga. Taufik mengangguk. Saat berdiri Arif memperhatikan bekas gores di pergelangan lelaki itu seperti bekas tali atau jam yang sering dipakai. Catatan kecil dimasukkan ke memo tanpa interpretasi. Malam turun. Tim observasi melihat Taufik berjalan ke dermaga kecil yang sepi dan berbincang sebentar dengan seorang pria membawa kotak plastik. Tidak ada transaksi mengkolok keduanya berpisah cepat. Arif memerintahkan pencatatan plat kendaraan serta jam pergerakan lalu menahan diri. Tanpa dasar kuat tindakan gegabah hanya akan menghancurkan kepercayaan warga. Keesokan harinya kabar dari laboratorium komunikasi tiba 3 digit pada stiker. Dudukan radio yang diangkat dari laut sesuai dengan akhiran nomor seri pada nota Kepanjen. Teknis menilai peluang kesesuaian tinggi. Ini belum konklusif tetapi cukup untuk mengunci timeline seseorang di kru membawa. Tiang kemungkinan dibeli di daratan beberapa hari sebelum keberangkatan terakhir. Arif menyusun langkah berikut 1. Klarifikasi kedua dengan Taufik fokus pada peralatan komunikasi bukan substansi perkara. 2. Permintaan data kalsin komunitas nelayan kala itu barangkali ada catatan frekuensi yang digunakan di pesisir selatan. 3. Koordinasi PN pergi untuk memetakan teman-teman Taufik yang kini bekerja di sana pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu. 4. Tim laut memperluas ke sektor Tenggara mengejar kemungkinan alur hanyut barang dari cekungan timur. Menutup hari Arif kembali menatap vinyet tambat kapal yang berayun. Kasus ini terasa seperti jaring halus tidak tampak dari jauh tetapi nyata menahan arus. Ia menulis di buku operasi jejak tidak selalu berupa langka.
Kadang jejak adalah diam yang berulang di tempat yang sama. Pagi hari di Pan Perigi Trenggalek, dermaga penuh kapal nelayan bau ikan asin bercampur solar menyelimuti udara. Tumpukan jaring peti es dan buruh yang sibuk bongkar muat menciptakan suasana riuh khas pesisir. Di kantor pelabuhan buku log lama dibuka. Nama Taufik hanya muncul sebagai penyewa gudang pendingin bukan sebagai nakhoda kapal. Arsip berdebu menunjukkan catatan pembayaran bertanda TTF dengan nomor telepon kini tak lagi aktif. Kontradiksi ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa seseorang yang disebut sering melaut tidak tercatat resmi dalam izin pelayaran. Warung kopi di depan dermaga menyimpan informasi lain. Buru-buru tua masih mengingat sosok Taufik yang kadang duduk sendiri membawa map plastik berisi kertas kusam. Mereka menyebut isinya seperti peta laut namun tak ada yang pernah melihat jelas. Fragmen cerita ini menguatkan dugaan bahwa Taufik menyimpan sesuatu lebih besar daripada sekadar catatan nelayan biasa. Di Malang tim laboratorium meneliti radio genggam berkarat. Nomor seri samar ternyata kokok dengan nota pembelian di Kepanjen. Kekokokan mencapai 92% cukup untuk memastikan perangkat itu kemungkinan dipakai oleh kru Mina Mutiara sebelum kapal lenyap. Radio yang awalnya dianggap rongsokan berubah menjadi barang bukti penting. Sore hari langkah penyelidikan mengarah ke rumah keluarga Siti Mawar di Tambak Rejo. Hasil DNA parsial disampaikan dengan hati-hati. Ibu korban mendengarkan sambil menggenggam tasbih air mata menetes perlahan. Kesedihan itu menegaskan bahwa kasus bukan sekadar data forensik tetapi juga luka nyata yang memberas pada keluarga pesisir. Malam turun di dermaga, ombak pelan tali tambang berderit. Dari kejauhan sosok mirip Taufik terlihat berbicara dengan seorang pria sambil menenteng kotak pendingin. Pertemuan singkat tanpa banyak saksi lalu keduanya pergi ke arah berbeda. Pola gerak seperti itu memperkuat kesan bahwa ada aktivitas tersembunyi yang sengaja dilakukan di jam sepi. Hari berikutnya catatan hasil rapat internal menegaskan 3 arah kerja. Tim pertama menelusuri kalsing nelayan lama sepanjang pesisir Malang Trenggalek. Tim kedua memperluas pencarian bawah laut di sisi tenggara memetakan arus balik yang mungkin membawa serpihan kapal. Tim ketiga melanjutkan observasi terhadap Taufik tanpa interaksi terbuka. Setiap langkah dipandang sebagai bagian dari puzzle yang perlahan membentuk gambar utuh. Malam terakhir di Perigi diwarnai renungan. Catatan lapangan menuliskan bahwa laut memang menyimpan rahasia tetapi rahasia manusia jauh lebih dalam. Sosok Taufik radio karatan peta lusuh serta kebisuannya menjadi potongan teka-teki yang menuntun pada satu kesimpulan gelombang sunyi ini cepat atau lambat akan pekar menyingkap kebenaran yang selama ini terendam. Pagi buta jalan sempit menuju Tambak Rejo masih basah oleh embun. Deretan perahu kayu terikat di muarakat menggelupas memperlihatkan warna asli kayu. Aroma garam bercampur bau angin membuat udara terasa berat. Tim penyidik tiba dengan membawa berkas baru hasil analisis serpihan kayu yang ditemukan di lokasi pencarian bawah laut. Serat kayu identik dengan bahan yang biasa dipakai pengrajin perahu di pesisir Blitar bukan dari galangan besar di Surabaya. Petunjuk ini mempersempit kemungkinan asal kapal yang hilang. Di rumah keluarga Mawar suasana muram masih menggantung. Foto lama tergantung di dinding bambu menampilkan wajah Siti Mawar muda bersama Taufik dan beberapa awak lain. Tim forensik meminta izin untuk memindai gambar dengan resolusi tinggi. Perangkat lunak penggenal wajah menunjukkan kekokokan dengan salah satu korban tanpa kepala yang ditemukan di dasar laut. Konfirmasi ilmiah ini menambahkan lapisan kepastian meski menyakitkan bagi keluarga. Sore harinya gudang es milik Taufik diperiksa. Pintu berkarat dibuka dengan susah payah, di dalam hanya ada kotak-kotak kosong dan mesin pendingin mati. Namun di sudut gelap ditemukan tong plastik biru setengah terbenam dalam air sisa es. Setelah dibersihkan, dinding tong memperlihatkan goresan berbentuk angka. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kode koordinat sederhana kemungkinan titik peredaran tempat kapal terakhir berlayar. Malam turun di desa, listrik padam sesaat membuat dermaga gelap. Di tengah suasana itu bayangkan seseorang masuk ke gudang yang sudah disegel. Tim pengintai merekam dari kejauhan. Sosok mirip Taufik tampak tergesa-gesa membuka gembok tambahan dengan kunci cadangan yang membawa keluar map plastik berisi kertas basah lalu menghilang ke arah hutan bakau. Keesokan paginya tim menyisir area bakau dan menemukan sisa kertas tersecer. Tulisan samar masih terbakar deretan angka panah dan kata Segara Kidul. Catatan ini menghubungkan Taufik dengan kepercayaan lama nelayan tentang Laut Selatan, tempat yang diyakini menyimpan kapal karam dan arus berbahaya. Semua bukti dikompilasi. Pola mulai terlihat serpihan kayu, radio berkarat, foto lama tong biru hingga catatan bakau. Nama Taufik kini bukan sekadar sosok misterius melainkan pusat dari jaring besar yang menjerat nasib belasan nelayan hilang. Tekanan publik di pesisir semakin kuat, warga menuntut jawaban dan tim penyidik sadar bahwa tahap berikutnya adalah konfrontasi terbuka.
Langit tambak medyo malam itu gelap hanya diterangi cahaya bulan pukat yang terpantul di permukaan laut. Ombak memeka karang dengan suara berat seakan menyembunyikan sesuatu di balik riak gelap. Tim penyidik mendirikan pos kecil di tepi dermaga, lampu sorot diarahkan ke jalur keluar masuk perahu. Nama Taufik menjadi pusat perhatian, setiap gerak-geriknya kini dikatat rapi. Sebuah laporan masuk dari warga yang melihat perahu kayu kecil berangkat diam-diam menuju arah selatan jauh dari jalur biasa nelayan. Nomor lambung perahu mirip dengan catatan kepemilikan Taufik. Tanpa menunda, 2 kapal patroli dikerahkan mengikuti dari kejauhan. Angin malam kencang, perahu pengintai berguncang, namun sorot radar memastikan jejak target tidak hilang. Beberapa jam kemudian perahu itu berhenti di dekat sebuah pulau karang yang jarang dihuni. Dari kejauhan terlihat api kecil seakan ada orang menyalakan obor. Kamera jarak jauh menangkap bayangan 2 orang sedang memindahkan karung dari lambung perahu ke kela bebatuan. Karung tampak berat, bentuknya tak beraturan, sebagian bokor meneteskan cairan gelap. Pagi menyingsing tim forensik menyisir pulau tersebut. Di balik bebatuan ditemukan karung teronggok berisi potongan tulang bercampur lumpur. Analisis awal menunjukkan tulang manusia sebagian besar telah rapuh akibat terendam lama di air asin. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut dijadikan tempat pembuangan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Di pusat komando peta besar terbentang, titik merah menandai jalur pelayaran, mencurigakan garis biru menandai arus bawah laut. Semua berpangkal di kawasan Segara Kidul, daerah yang sejak lama dipenuhi mitos dan pantangan. Para penyidik memandang peta dengan ekspresi tegang, menyadari bahwa di balik cerita mistis ada realitas pahit. Jaringan penyelundup mungkin memanfaatkan reputasi angker Laut Selatan sebagai tameng agar tak ada yang berani mendekat. Tekanan publik makin membesar. Media lokal menurunkan laporan tentang momen penemuan karung tulang memicu kehebohan. Warga menuntut jawaban, keluarga korban mendesak keadilan. Nama Taufik kini bergaung di halaman depan surat kabar dari pesisir Blitar hingga Surabaya. Malam berikutnya operasi diam-diam dilakukan. Sebuah tim menyamar sebagai nelayan menunggu di jalur yang biasa dilewati perahu Taufik. Angin membawa bau solar bercampur amis pertanda mesin kapal mendekat. Dari kegelapan muncul siluet perahu kayu muatan tertutup terpal biru. Ketika kapal melintas dekat, lampu sorot dinyalakan memperlihatkan wajah pucat Taufik yang terkejut. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Perahu dikepung dari segala sisi. Suara perintah tegas memeka keheningan malam. Taufik terdiam, tangan gemetar lalu menyerah tanpa perlawanan. Karung-karung di kapal segera diperiksa, sebagian berisi jaring berkarat, sisanya mengandung pekahan keramik kuno bercampur kangkang laut. Bukti kuat tentang aktivitas penyelundupan yang selama ini ditutup rapat. Taufik dibawa ke kantor kepolisian dengan pengawalan ketat. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes meski malam masih berhembus sejuk. Di ruang interogasi, meja kayu dipenuhi tumpukan berkas foto karung berisi tulang serta gambar barang bukti keramik kuno. Ia duduk membisu, hanya sesekali menunduk seakan mencari kata-kata untuk membela diri. Penyidik senior bernama Kompol Ardi membuka map tebal dan menggeser sebuah foto ke hadapan Taufik. Foto itu menampilkan cincin perak bermotif ombak, benda yang pernah terlihat di jari Taufik saat penangkapan. Ardi menatap tajam, bertanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Dari mana kau dapat cincin ini?" Taufik terdiam. Bibirnya bergerak seolah hendak menjawab tapi tidak ada suara keluar. Ardi melanjutkan dengan nada lebih keras. "Motif ini tidak umum. Kami menemukan catatan bahwa simbol gelombang digunakan sebagai tanda pengenal kelompok penyelundup di pesisir selatan. Kau ingin bilang ini kebetulan?" Ketegangan memenuhi ruangan. Lampu neon berkelip pelan, udara terasa semakin penggap. Akhirnya Taufik menghela napas panjang. Ia mengaku cincin itu bukan miliknya sejak awal. Cincin diberikan oleh seseorang bernama Bima, sosok misterius yang kerap muncul di pelabuhan namun jarang bicara. Taufik mengatakan Bima adalah orang yang memerintahkannya mengangkut karung dan menyembunyikan muatan di Pulau Karang. Pernyataan ini membuka jalur baru. Nama Bima segera dikatat besar-besar di papan putih. Tim intelijen bergerak cepat menyisir catatan kependudukan, mencari orang dengan nama serupa di kawasan pesisir Jawa Timur. Informasi awal menunjukkan ada seorang pria bernama Bima Santosa, dikenal sebagai pemilik gudang ikan di Trenggalek, namun memiliki reputasi aneh. Ia jarang menjual ikan, gudangnya lebih sering tertutup rapat. Keesokan harinya penyidik mengintai gudang tersebut. Dari kela pintu terlihat beberapa orang mengangkat peti kayu berat. Truk box tanpa logo keluar masuk secara teratur, terutama pada malam hari. Semua aktivitas tampak terlalu rapi untuk sekadar bisnis ikan. Sementara itu di kantor pusat, hasil uji laboratorium keluar. Keramik yang ditemukan di perahu Taufik berasal dari abad ke-15, masa perdagangan maritim Nusantara dengan Tiongkok. Nilai historisnya sangat tinggi, cukup untuk menarik perhatian kolektor internasional.
Fakta ini menegaskan bahwa kasus tersebut bukan hanya pelanggaran lokal melainkan bagian dari jaringan besar perdagangan ilegal cagar budaya. Ardi menggelar rapat mendadak. Peta ditempel di dinding garis-garis merah menghubungkan Tambak Rejo Trenggalek hingga jalur laut menuju Bali. Ia menekankan bahwa semua bukti mengarah pada satu kesimpulan Bima hanyalah perantara di baliknya ada dalang yang jauh lebih berkuasa. Tim sepakat melakukan penggerebekan malam di gudang ikan Trenggalek. Operasi disusun dengan cermat, pasukan bersenjata ringan dikirakan, komunikasi disamarkan agar tidak bocor. Di tengah keheningan malam sirene tidak dinyalakan, hanya suara langkah cepat menyusuri aspal basah. Ketika pintu gudang didobrak, bau amis bercampur debu kayu menyergap. Puluhan pedi kayu tersusun, sebagian terbuka memperlihatkan pekahan keramik, koin logam tua dan fragmen patung perunggu. Para pekerja terkejut, sebagian mencoba lari namun segera ditangkap. Di sudut ruangan seorang pria bertubuh tinggi besar menatap tajam. Di tangannya cincin perak identik dengan milik Taufik berkilat di bawah cahaya lampu. Bima Santosa, suara Ardi menggema. Pria itu tidak menjawab, hanya mengangkat dagu dengan sikap menantang. Kisah nelayan Tambak Rejo mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar tidak selalu datang dari laut yang bergelombang, tetapi justru dari hati manusia yang dipenuhi keserakahan. Laut bisa tenang lalu tiba-tiba berubah ganas, namun pengkhianatan seorang teman jauh lebih menyakitkan. Dari cerita ini kita belajar bahwa jangan pernah membiarkan keserakahan menutup mata hati. Ketika kita hanya mengejar harta dan kekuasaan, kita bisa kehilangan segalanya, sahabat, keluarga, bahkan nyawa. Keadilan memang bisa datang terlambat, tetapi ia tidak pernah absen. Sehebat apapun seseorang menutupi kesalahan, kebenaran akan menemukan jalannya. Oleh karena itu, hidupilah dengan jujur, jangan mengkhianati kepercayaan, dan selalu ingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Jika kisah ini membuat Anda merenung, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like agar cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Klik tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar setiap episode baru langsung sampai ke layar Anda. Setiap dukungan dari Anda adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita penuh makna dan pelajaran hidup.